Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di kelas ini. Ya, insyaallah dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang masih belum bisa bergabung dengan kita. Amin. Kemudian juga kita doakan untuk saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah lekas kembalikan kesehatannya. Amin ya Amin. Allah. Bisa doanya. Ya, bisa optimal dalam beribadah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Baik, Bapak Ibu semua dan teman-teman yang dirahmati Allah. Insyaallah kita di kelas Sabtu ini pelajaran rutin kita adalah menerjemah Al-Quran dengan metode Granada. Adakah yang tampil di sana? Ya. Ya, ayatnya sudah keluar. Suara saya gitu, Bu. Saya cek dulu, bagus. Jelas. Jelas ya. Nah, kita akan melanjutkan surah Baqarah ayat 49. Ya, insyaallah. Nah, untuk memulainya mungkin saya mau mendengar suara dari Vira deh. Silakan Vira. Ada Vira? Iya, ada Ustaz. Iya, tafadhali. Ayat berapa ya? 49. Ayat 49. Ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzna bainakum min ahli fir'auna yasumunahu al-azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Sadaqallahul azim. Baik. Sekarang Vira, ini kan ayatnya katanya panjang nih ya. Ya, ada wa, ada if dan seterusnya. Nah, kita akan potong seperti biasa per kata nih. Baik, Ustaz. Maka di ayat 49 ini ya diawali dengan wa if. Nah, ini sering kita lewati nih, Vira. Apa artinya wa if? Ingat? Ingat nggak artinya apa? Wa dan. Oke, if. Ingatlah. Ya, ingatlah ketika. Oke. Nah, sambil dicatat ya sama Vira, dan ada siapa lagi? Sarah kah? Sarah. Ya, ada Sarah ya. Nanti sambil dicatat nih. Nah, wa dan iz ini ya Vira, dia ada di huruf bermakna. Ya, huruf bermakna itu di buku yang 8 jam Vira, halamannya 28 sampai 35. Nah, nanti bisa Vira baca-baca sebelum praktek nerjemah mandiri gitu ya. Kemudian juga sebelum ke kelas, biar tahu, oh ada ini nih tadi aku sempat lewat nih, ya kebaca ya kata id. Gitu. Baik. Itu ya arti dari wa id. Sekarang najainakum. Ya, najainakum. Nah, sebelum kita lihat ya Bu ya, akar katanya dan artinya.
kita bisa tebak nggak komponennya apa nih najainakum? Komponennya nah. Banyakan fathah ya. Nah. Ya, banyak fathahnya. Apa nih Pak berarti? Dari Najaya itu. Ya, akar katanya betul. Najaya. Ya. Ya. Berarti kata kerja apa nih? Kata kerja Kalau bentuk diawalina. KBF. Ada yang KKBS, ada yang KKBL. Gimana KKBS jadi? Ini berarti KKBS ada na di depan tapi. karena Adanya di depan, oke. Yang KKBL kenapa Pak? karena harokatnya fathah mayoritas. Betul. Oke Bu, nah lihat ya, kita lihat. Kalau Iya. dia ini menjadi KKBS, ya KKBS ini kira namanya kata kerja bentuk sedang atau fi'il mudhari, ya. Itu nunnya kita hilangkan yang di awal. Ya enggak? Karena ciri untuk KKBS itu salah satu dari huruf ini, ya Anita ini yang ada di awal nih, ya ini harus Dihilangkan. dihilangkan. Ya, sementara tadi ya kita lihat akar katanya itu adalah najaya. Ya enggak? Maka yang dihilangkan itu akhiran na dan akhiran kum. Oke? Oh ini KKBL yang nanya di belakang. Ya, karena naknya yang di belakang yang kita hilangkan, bukan yang betul, bukan yang di depan. Tapi kalau misalkan kita agak bingung ya Bu ya, ini bentuk sedang atau bentuk lampau? Ya, caranya kayak tadi, kayak Pak Arifin ya. Ya. Ya, caranya kita lihat aja nih. Ya, kalau kata kerja bentuk lampau, ya dia punya satu ciri tambahan ya selain diakhiri dengan kata ganti untuk bentuk lampau tadi ya ada na, waw, alif. Ya dia juga harakatnya itu dominan. Ya, dominan fathah. Nah, ini yang membedakan ya kata kerja bentuk lampau dengan kata kerja lainnya gitu ya. Nah, jadi akar katanya jadi dari najaya. Ya. Kalau ada ya di akhir huruf penyakit bukan tuh. Penyakit. Huruf penyakit ya. Rumusnya mengatakan jika ada huruf ya di akhir, maka nanti di kamusnya ya-nya tidak ada titiknya. Jadi naja atau ya ya tanpa titik ini namanya alif maksuro ya, alif bengkok. Ya enggak? Bedanya apa tuh Pak, alif bengkok sama alif berdiri? Ya, aduh. Itu yang belum paham. Kalau mat itu ini. Mat ya, jadi kalau ya di terjemahan ya Pak ya. Jadi kalau kita jumpai ada kata yang pakai alif maksuro, oke Pak? Mat berarti ya. Ya pakai ya tanpa titik. Ini kita carinya itu harus di urutan sin ain ya, bukan sin ain wawu. Gitu. Tapi kalau ujungnya alif. Iya. Ya, ujungnya apa Pak? Alif. Rosya. Nah, kita nyarinya kan huruf penyakit cuma ada 3. Ini di sini alif ya kan. Ketika waw atau ya. Nah, karena pakainya alif yang berdiri, urutannya carinya di apa tadi? Rosyawa. Kalau pakai alif yang berdiri. Nah, itu yang membedakan antara alif mamdudah atau alif yang berdiri dengan alif maksuro, alif yang bengkok. Ya, yang membedakan adalah urutan pencariannya di dalam kamus.
Paham tuh, udah paham huruf penyakit, ini huruf penyakit nih. Ya, maka kita cek ya, apakah betul rumusnya seperti itu. Ya, ketika kita terapkan, berarti ini harusnya kita cari di urutan nun, jim, dan apa tuh kalau alif maksurah? Ya. Dan ya, gitu kan? Iya. Nah, kita cek. Dari mana ngeceknya? Nanti kita cek dari kata yang kedua atau yang ketiganya. Ajaya itu. Kita lihat ya. Ya, kalau di kamus ringkas halaman berapa? Boleh? Mungkin Vira dibantu Ustaz nih, karena Ustaz nggak pakai kamus ringkas. Kamus yang Vira pegang. Ya, Nun ini agak terakhir nih. Halaman berapa coba? 79. Apa artinya najanya? Najanya selamat. Selamat ya, nih ya kita. Ini apa nih? Naha, oke, naha. Nah nih. Ya. Diselamatkan kalian kalanya. Turunannya itu. Ya, turunannya mana? Najai. Najaya. Najai. Nakum. Najainakum. Kami selamatkan kalian. Oke, itu kan arti langsungnya ya. Langsung. Arti satu kata tersebut. Tapi kalau kita potong, mana yang artinya kami, Pak? Kaminya yang yang berdiri ini tadi. Ada Nanya itu. Nah yang di belakang. yang di belakang. Ya, yang di belakang. Nah, yang di belakang inilah yang artinya menjadi kami. Ini yang artinya selamatkan. Gitu kan? Kumnya kalian. Kalian. Semoga kebaca ya tulisannya. Jelas. Nah, itu apa namanya, Pak? Kalau kita potong ya, jadi kita tahu, oh ini yang artinya kami, ini yang artinya selamat, ini artinya kalian. Oke. Jadi wa'id dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian. Dari. Ya, ini huruf. Oke. Ali keluarga. Dari keluarga. Ya, dari apa kata dasarnya? Awala. Awala. Ya, jadi karena ini hurufnya kita gini. Ya, di sini. Ya, bisa wau, bisa ya. Kalau posisinya alifnya itu ada di tengah. Bisa apa? Bisa alif atau bisa ya. Nah, bisa wau atau bisa Awala. Ayat. Jadi awala atau ayat. Ketemunya kebetulan yang ini di awala. Oke. Artinya pengikut. Ya, pengikut boleh. Jadi min ali dari pengikut. Fir'aun. Oke, Fir'aun. Kata benda. Ya, Fir'aun kata apa nih? Kata benda. Kata benda. Kalau Ali? Kata benda. Ya, Ali pengikut kata benda kan pengikut. Kata benda. Tapi kalau kita lihat cirinya apa? Dia bisa menjadi kata benda sih. Itu kan menunjukkan nama tadi. Menunjukkan benda gitu. Pengikut menunjukkan nama pengikut. Pengikutnya menunjukkan nama itu Muhammad. Ya, nama kota. Itu berarti kan nama. Kalau pengikut ini Anita itu pengikut, ya. Cirinya ini nih, kata benda. Cirinya kata benda. Kasroh, kata benda. Ya. Iya, karena didahului huruf min. Ya, min ila ala si ba'lam itu.
ya ruba, hatta dan seterusnya ya, itu Kasrokan. didahului huruf Jar. ya huruf jar ini dia menjadi kata Benda. benda. Nah, Firaun menunjukkan nama kata Benda. kata benda. Di sini kata benda. Kalau ada dua kata benda yang nempel gini, biasanya ini adalah kata majmuk. Mudhaf Tapi ada yang aneh nggak? Ya, mubah nilai. Ada yang aneh nggak di dalam kata majmuk ini? Iya. Ada kan dua-dua ini salah satunya nggak ada alif lam juga. Harusnya kan salah Ya. satu alif lam. Baik. Yang kedua harus kasroh. Harokatnya ini Yang, enggak. yang mana? Yang kasroh bagian pertama atau bagian kedua? Pertama kan Menurut yang sering dijumpai menurut kaidahnya. Waunun itu. Tapi ini kan nih bentuk jamaknya dari waunun itu kan menunjukkan banyak gitu loh mereka. Firaun. tapi ini Ya, kan Firaun yang di sini orangnya satu atau Yang banyak? ini pengikutnya Fir'aun kan Fir'aun. Kalau Fir'aun Oke, satu. Ya, Firaunnya satu. Rasulullah gitu. Berarti kan rasulnya banyak gitu kan. Tapi Rasulullah gitu, rasulnya Allah gitu. Rasulullahi berarti kan rasulnya Allah, ada rasul ada Ya, Allah. Rasul, iya. ini Tapi kan, nah nih, kata keduanya Rasulullahi. Nah, kata keduanya kasroh. Kasroh ini enggak. ini yang kasroh di pertama. Salah satunya harus ada alif lam dan harus Mm-mm. dikatakan yang terakhir. Betul. Ya, jadi betul enggak. itu kata majmuk ya. Jadi kata majmuk dia bisa ya kata pertamanya diringkas tidak jadi ada alif lam. diringkas jadi satu ya. Ya. Mudhaf itu ya. Betul, mudhaf ilaih. Yang kedua, kata kedua dia pakai alif lam. Harokat terakhirnya kasroh. Bisa seperti ini. Oh, Ya, contoh berarti tadi. itu anuta ciri-cirinya didahului dengan huruf zer. Betul. Ya, misalkan ya, Rasul. Kasroh yang bisa dimasukkan ke dalam kata benda. Itu kan yang didahului huruf zer. Di situ Ya, yang mau saya tanyakan kenapa itu Firauna? Kan harusnya Firauni kalau majmuk. Kan Fir'auna karena Jadi kalau majmuk kata keduanya itu harus kasroh ya. Ya, misalnya Rasulullahi gitu kan. Nah, itu kalau yang awalnya tidak ada alif lam, kata keduanya ada alif lam. Tapi bisa juga antara kata yang awal dengan kata yang keduanya itu sama-sama tidak beralif lam. Tidak beralif lam, tidak berawalan alif lam. Tapi tetap ujungnya dia bisa kasroh atau kasrotai. Pokoknya kasroh di bawah aja. Iya, ini kasroh. Tapi itu kok enggak, Ya, ini pengecualian kali ini. Nah, ini kita misalkan Muhammadin. Ya, Muhammadnya ada alif lamnya enggak? Enggak ada. Enggak ada, tapi dia tetap kasroh, harokatnya tetap di bawah. Nah, tadi Firauna. Ala Firauna. Ini kan mepet nih kata benda. Ya. Tadi kan kita menyebutkannya sebagai kata majmuk. Ya, tapi kenapa? Ya, dia tidak kasroh Firauni gitu. Ya, jawabannya karena Firaun ini adalah kata benda yang tidak menerima tanwin. Begitu. Itu pengecualian hanya kata Firaun itu ya, Tat? Enggak, ada juga Ahmad. Yang penting nama orang kali itu. Ya, ini ada ininya, ada apa ya? Ada teorinya sendiri ya. Ahmadu, enggak ada Ahmadun. Adanya
Ahmadu, Madu. Ahmada. Ya, Kenapa? dan tidak ada Ahmadi. Ya, Kalau jadi baik rumusnya. arti nggak Tat ya? Untuk Gimana, nama-nama Pak? orang kata Kalau berharapatnya beda, ngerubah arti nggak Tat? Enggak berubah arti, tapi menyalahi teori. Oh, gitu, baik. Oh. Arti Ya, nggak jadi berubah. enggak arti nggak berubah di sini, tapi menyalahi Oh, teori aja. Karena teorinya untuk kata Kenapa? benda yang tidak menerima tanwin ini, Ciri-cirinya. ya ketika dia posisinya ya ada di tempat dhammah, maka dia akan dhammah. Kan tetapi ketika dia posisinya di fathah atau kasroh, maka dia tetap menjadi fathah. gimana Jadi Tat? tidak ada gimana Bu? Untuk Jadi kalau ya. kalau kata benda yang tidak menerima tanwin ini, dia posisinya di dalam kalimat itu ya dhammah, maka dia tetap akan dhammah ujungnya. Dhammah itu misalkan apa? Dia jadi subjek gitu, Bu. Subjek. Oh iya. Maka dia akan dhammah. Tapi kalau dia posisinya sebagai fathah atau kasroh, maka harokatnya tetap pada fathah. Contoh ya, yang pertama nih, yang dhammah ya, yang Ahmad nih. Qoro'a. Qoro'a apa nih, Bu? Membaca. Membaca, berarti predikat. Jika Ahmad, berarti apa? Ahmad. Subjek. Subjek. Nah, Ahmadnya ini, dia pakai U kalau subjek. Nah, jadi ketika dia posisinya di subjek atau di dhammah, maka harokatnya tetap dhammah. Ya, Al-Qur'ana. Kalau apa namanya? Ya, kalau objek dia harokatnya Fathah. fathah, ya. Baik. Paham nih? Ini objek. Belum. Jadi mana, Bu? Belum paham. Belum paham. Jadi kalau kalau subjek rumusnya selalu U. Kalau objek rumusnya selalu A. Oke? Ya. Objek. Nah, maka ketika kata benda nih si Ahmad tadi yang tidak menerima tanwin, posisinya di dhammah atau di subjek, maka dia tetap harokat ujungnya akan menjadi dhammah. Oke? Nah, sekarang saya kasih contoh yang kedua. Ro'aitu, artinya apa ro'aitu? Saya telah melihat. Saya Telah melihat. Berarti ro'ayanya Predikat. melihat. Tu'nya Subjek. subjek. Nah, Ahmadnya berarti ini Objek. berarti kalau objek tadi rumusnya apa? Selalu fathah. Nah, berarti Ahmada. Ya, Seperti ketika posisinya objek, maka harokat ujungnya tetap fathah. Ketika posisinya di fathah, harokat ujungnya tetap fathah. Satu lagi. Marortu. Artinya apa marortu? Aku menyuruh, melewati. Ya, melintasi. Ya, aku melewati. Ini berarti predikat ya kan, Bu? Subjeknya tuh. Subjeknya tuh. Nah, marortu bi Ahmad. Nih ada huruf jar. Harusnya kalau ada huruf jar, kata bendanya setelahnya harokatnya apa? Harusnya Kasroh. Tapi di sini khusus untuk teori ini, ketika katanya itu tidak menerima tanwin, ya nih saya katakan di awal, ketika posisinya dia di fathah atau kasroh, maka harokatnya akan tetap fathah. Jadi marortu bi Ahmada.
Oh ya, sekarang masuk. Nah, masuk. Jadi kenapa tadi Fir'aun yang harusnya kasroh, oke Bu, Ya, dia bukan kasroh, bukan Fir'auni, tapi Fir'auna. Jawabannya karena ini kata benda yang tidak menerima tanwin. tanwin. Ketika kata majmuk, harokat kasrohnya berpindah ke atas. Gitu. Ya, ya. Berarti Fir, ini rumus baru dari kata mas. ya, ini judul besarannya adalah kata benda yang tidak menerima tanwin. Tanwin. Atau bahasa Arabnya itu ismun mamnuun. Baca nggak ya? Iya. Kayak papan tulisnya kecil nih soalnya. Mamnuun minas sorfi. Mamnu minas sorf. Sorf ini artinya apa namanya, tanwin. Namnuhu Ya, kata yang terlarang menerima tanwin. Maaf Ustaz, itu enggak, tapi enggak semua nama orang ya Tat, berarti ya. Hanya Enggak semua nama orang. Hanya nama-nama dengan kriteria tertentu. Salah satunya adalah nama-nama yang tidak berasal dari Arab. Pernah dengar kata ya Bani Israel. Ya Bani, nih Bani Israel itu majmuk kan? Bani Israel ini kan harusnya majmuk. Israel. Ya, ini kata benda, ini kata benda. Oke? Ya. Harusnya Israilnya itu Israili. Pernah dengar nggak tapi kita ya Bani Israili? Nggak pernah. Nggak Israila. pernah. Israila karena dia Israilnya ini nama yang tidak berasal dari Arab. Gitu. Makanya dia pakainya fathah meskipun majmuk. Jadi menyelisihi rumus kata majmuk yang kata keduanya harus Kasroh. Oh, nah gitu ya, detail ya bahasa Arab nih. Terus saya khawatir pusing nih Bu. Tapi senang loh saya, tapi kepingin bisa. Iya. Paham tapi ya yang saya sampaikan nih maksudnya intinya. Insya Boleh Allah. ya? Gitu. Nah, jadi tambahan informasi kalau ada kata yang tidak berasal dari Arab, Fir'aun kan dari Arab ya? Kan Mesir ya. Ya, ya dari Mesir. Nama Ajam namanya. Ya seperti misalkan di kita namanya misalkan mohon maaf ya Bapak Budi misalkan. Dari Gitu Jawa. ya. Nah, misal, nah itu berarti nama yang tidak berasal dari Arab. Nah, nanti Jadi nggak boleh kasroh. nah, nama ini ya tidak pakai tanwin berarti. Gitu ya. Kayak gini hampir sama dengan kayak hamzah wasol ya Tat. Karena huruf pertama, huruf ketiganya doma, pertamanya harus doma, itu ada hubungannya sama itu nggak Tat? Kalau itu untuk kata kerja bentuk perintah. Oh, kata kerja Ya. bentuk perintah ya. Misalkan gini kan maksud Bapak, benar nggak saya? Iya. Nah, lihat nih, ini harokatnya apa? Doma. Doma berarti alifnya harus dibaca. Nah, harus dibaca doma uktub. Nah, uktub ini bentuk perintah namanya. Sama dengan rumus Gitu. itu berarti ya, kalau untuk mencari harokatnya ya Tat. Oh iya, sama berarti dia kalau kalau U tetap U, kalau A atau I dia dibacanya Tetap
Tetap apa? Tetap Tetap I. I. Nah, Tetap tapi I. kalau yang perintah itu I, bukan A. Ya nggak? Oh, Ya, kebalikan berarti itu ya. Gitu. Oke, jelas ya? Gimana anak-anak, jelas? Ya. Ustaz sampaikan nih, karena udah kaidah ya. Baik. Nah, jadi harus ada pertanyaan tuh, kenapa kok kata majmuk tidak kasroh ujungnya? Gitu kan. Harusnya kata keduanya Firauni, tapi kenapa Firauna? Nah, jadi seperti itu Nama jawaban. yang Arab ya. Gimana Pak? Nama yang bukan dari Arab berarti itu Jawabannya karena dia bukan dari Arab. Kata benda yang tidak menerima tanwin ya dengan alasan nama yang tidak berasal dari Arab. Ya, Kalau misalkan tadi ya Tat. Yakub, Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub juga sama. Pernah kita dengar Yakubun, Yakubah. Yakuba. Nggak ada tanwinnya, bukan Yakuban, tapi Yakuba. Gitu kan. Nah, kalau Muhammad itu dari Arab apa mana Tat? Kok nggak pakai tanwin? Muhammadin dari Arab. Muhammad pakai dari Arab dong, Bu. Dari Arab. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammadun Rasulullah. Iya, dia menerima tanwin ya. Menerima tanwin. Tadi kan saya contoh Muhammadun. Ya, Muhammadur. Makanya kan dibacanya karena ada tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah. Jadi langsung Ya, dengan masuk ke roh. Jadi Muhammadur dilebutkan tapi tidak pakai dengung kan? ya, Muhammadur Rasul. Ya, kalau Muhammadnya tidak menerima tanwin berarti Muhammadu Rasulullah. Beda cara baca jadi. Iya. Benar nggak? Gitu kan? Iya. Nah, jadi Muhammad ini ya nama yang berasal dari Arab. Kan itu juga bisa Muhammadin, Muhammadun juga tuh ya. Betul, bisa Muhammad dan tergantung apanya? Tergantung posisinya dia. Kalau subjek Kalau kalau objek A. an atau a. Kalau kemasukan huruf jar In. gitu atau in. Ya. Karena di sini kasusnya yang bertanwin jadi ya an in un gitu tergantung posisi. Oke. Cukup ya, ini udah jam 9 nih baru sampai Firaun. Iya. Oke. Lanjut ya. Yasumunakum fira, akar katanya apa nih? Sawah. Pakai alif. Sawah. Oke, jadi kita lihat iya-nya dengan waw nun kita hilangkan. Artinya apa nih awalannya akhiran waw nun? Mereka. Kumnya kita juga hilangkan. Artinya kalian. Tersisa ya kan? Ada huruf penyakit di mana posisinya? Di tengah. Di tengah. Kalau ada waw di tengah berubah menjadi alif jadi sama. Gitu nggak? Nah, kita cek lagi di kamus. Coba ketemu di halaman berapa? Silakan. Sama menimpakan. Ya. Apa artinya? Samanya artinya menimpakan? Ya, sama menimpakan. Kalau mereka menimpakan kepada kalian. Oke, betul. Mereka yasumunakum, mereka menimpakan. Ya, jadi yang sawamanya ini artinya menimpakan. Ini kok jelek tulisannya. Ya. Menimpakan. Ya, jadi yasumunakum, mereka menimpakan kepada kalian. Apa yang ditimpakan oleh pengikut Firaun ini? Su'a.
Su'an. Azab yang pedih. Ya, As-sawa. lihat nih Bu. Su'al azabi. Kata apa tuh Bu? Su'al azabi. Saya mau tahu. Al-azabi. Nah, ini kata Benda. azammu. Majemuk Kata juga. majmuk. Yang Ya, lihat pertamanya kata ada alif lam. kata keduanya al-azab ya, ada alif lam. Harokatnya apa? Kasroh. Sero. Oh, nah ini rumus standar untuk kata Majmuk. majmuk. Kalau yang tadi min ali Firaun itu apa namanya rumus khusus. Khusus. Karena menerima tanwin. Ya, dia tidak menerima tanwin. Gitu ya. Baik, jadi su'a ada wawu di tengah berubah menjadi Alif. 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 Jadi Jadi Adabah. sa'a. Oh. sa'a. Mm-mm. Sa'a. Oke, dibuka lagi. Menyusahkan. Gimana, Bu? Menyusahkan. Sa'a itu artinya menyusahkan. Oh, ya, sa'a menyusahkan. Su'anya Su'a itu amat pedih, berat, buruk. Amat pedih. oke, amat pedih. Al-azabi Adab. Juga siksaan. siksaan. Jadi al-azabi siksaan yang amat Berat. pedih atau amat berat. Mm. Jadi kalau ada orang yang baca al-azaba, salah atau betul? Ada. Salah karena Ya. Salah, karena dia majmuk. Majmuk. Ya. Atau al-azabu. Salah. Salah, Salah. bukan Salah. subjek. Jadi nanti ketara sama kuping kita. Harusnya pakainya kasroh karena dia majmuk. Majmuk. Gitu ya. Oke. Tambahan ya. Informasi. Oke. Yudabbihuna. Zabaha, menyembeli. Zabaha. Yu-nya Mereka awalan, wawunya akhiran. Kiri fi'il mudhari mudhari, saya di depan. mereka. Saya Zabaha artinya menyembeli. Oke, Fira. Mau judah Fira? Lam asma sautu Fira. Fira. Ya. Kok diem Ada aja? nggak Fira ya? matiin mic-nya. Iya. Sambil ditulis nih, ketinggalan nggak penerjemahannya Fira? Saya takut kecepatan nih. Kecepatan atau enggak ya saya jelasin ya? Fira semangat, lebih pinter, lebih tajam ingatannya. Ayo, Iya harus Ustaz. lebih pintar. Ya. Ada yang kelewat nggak artinya sama Fira, sama Sarah? Nah, ini kan bagian Fira nih, nanti Fira yang terjemah perkataan. Lebih tajam ingatannya, ini nenek-nenek semua. Iya. Ya, jangan sampai ada yang kelewat, nanti Iya, tanyakan kalau kalau kecepatan nggak Ustaznya. ngerti tanya langsung ya. Iya, Jangan siap. malu-malu. Ya, Ustaz tanya atau Tanya Ustaz langsung. kecepatan gitu. Takutnya Ustaz kecepatan, kan Ustaz nggak tahu nih ngomongnya cepat apa enggak nih. Sedang. Tapi harus fokus. Kalau enggak kelewat. Iya. Iya, siap. Jangan mau kalah sama nenek-nenek. Nenek-nenek cerewet sering nanya karena error. lama. Oke ya, jadi Parah. apa Bu? Tadi yudab bihuna ya udah ya. Iya, Mereka iya. menyembeli Menyembeli. abna'akum. Anak-anak kalian. Putra. Naba. Abana putra ya. Bana ya. Apa? Akar katanya Bana. Nah, bana. Ya, jadi Kalian. sebenarnya yang kita hilangkan mana nih? Awalan alif, akhiran awalan kum, kemudian akhiran alif dan hamzah. Bisa 2 huruf, tambahkan alif di akhir atau ya di akhir. Jadi bana atau bana. Bana ya. Bana ya. Baik gitu ya. Jadi bana atau bana ya. Anak-anak kalian. Ya. Nah, aku. Ya, anak-anak kalian, tapi spesifiknya gendernya untuk abna akum ini adalah anak
Anak-anak kamu. Kum itu kamu ya. Dan anak Ya, anak gender untuk abna ini anak laki, Anak laki-laki. anak-anak anak laki. laki-laki. Anak-anak laki Kalian. kalian. Ya, mereka menyembelih anak-anak laki kalian atau putra-putra kalian. Gitu nggak? Mm-mm. Oke, wayat tahyuna. Dan membiarkan hidup. Oke, Wow. akar katanya Hayaya. Fira. Hayaya. Akar katanya apa Fira? Mira. Ada Fira? Akar katanya apa nih Fira? Yastahyuna. Ya, mana yang kita hilangkan? Ya, kita kita hilangkan barengan dengan akhiran wau, wau nun, awalan ya, akhiran wau nun. Seperti tadi sama mereka. Ya. Kemudian ada sisa 4 huruf yu. Nah, esta ini juga kalau dilihat di halaman 39, ta ini Awalan. awalan. Maka yang tersisa dari yastahyuna adalah ha dengan ya. Ya. Ya, kalau 2 huruf tambahkan Ya. Alif atau Alif. ya di belakang. di akhir. Berarti haya atau haya Haya. ya. Adanya Ya, hayaya. bedanya yang awal yang haya di urutan wau nyarinya, yang haya ya di urutan ya pakai titik. Gitu ya. Oke? Oke. Sudah dicek? Adanya hayaya. Hayaya. Ya, dari yang haya Hayaya. ya. Hidup. Membiarkan. Membiarkan hidup anak-anak. Oke, mereka membiarkan hidup. Ya, nisa akum. Wanita-wanita ya. Kalian. Ya, nisa akum. Anak perempuan Wanita. kalian. Wanita kalian. Ya, wanita kalian. Oke ya. Baik. Wa fi dzalikum Dan Dah. dan fi di dalam di Pada. dalam atau pada ada dalikum itu dzalikum kata tunjuk itu ya, kata tunjuk artinya itu Demikian itu. atau yang demikian itu, wa fi dzalikum dan pada yang demikian itu. Balaun. balaun menguji Ya. ujian. Ujian. Bala dari bala tak bala menguji. Bala ujian. Ya, balaun sama berarti dari alif hamzahnya kita hilangkan, bisa dari tersisa 2 huruf. Balaya. Kemudian atau ditambahkan alif di akhir atau ya di akhir. Bala atau balaya. Gitu ya. Jadi balaun sudah dicek di kamus? Oke. Balaya adanya uji. Kira bisa cepat atau enggak sama Sarah buka kamusnya? Coba balaun di kamus ringkas ketemunya berapa detik? Coba kasih tahu Ustaz kalau udah ketemu. Tahu ini kira-kira. Kira Iya. sama Sarah coba ketemu di halaman berapa? Kalau di kamus yang kecil, kamus ringkas. Saya udah 1 menit. Coba ketemu nggak? Jangan lama-lama nih, harus bisa 15 detik harusnya nih. Vira, paham nggak cara buka kamusnya? Anaknya diam ini Vira. Gimana? Vira, ada nggak? Aduh. Atau Sarah?
Paham cara buka kamusnya? Menggunakan kamusnya paham? Bala. Prof. Ustadz tadi keluar-keluar. Keluar-keluar. Ya, ketemu apa namanya? Paham cara menggunakan kamusnya? Halaman 17. 17. Halaman Halaman 17 dari huruf ba. Balah. bab alam. Ya belu. Bala'ah. Ya bala ya blu. Balaan. Apa artinya? Menguji. 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 Balaun. Ya Ujian. ujian. Oke. Oke, mirab. Mirob Lanjutannya. dari. Mirabbi. Dari Rob Min dari Tuhan Rabbikum. Tuhan. Kalian. Tuhan kalian. Azimun. yang Agung. besar, Yang agung. agung. Yang agung. Atau yang besar. Azimut. Oke. Baik. Sudah alhamdulillah kita dapat satu ayat. Baik, kita coba. Sudah tercatat semua sama Vira dan juga Sarah. Kalau sudah, boleh diterjemahkan. Ada Vira? Ya Ustadz. Coba, saya mau dengar Vira menerjemahkan ayat 49 nih ya. Boleh, silakan. Keluar lagi. Ayo nak. Sinyal kali ya? Iya. Nah, jelek sinyalnya. Keluar lagi. Keluar lagi. Baik. Ibu siapa nih? Bu Khotijah. Boleh Ibu Khotijah. Bismillah, saya coba. Wa'id dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian nazainakum min ahli fir'auna dari Min ahli fir'auna dari pengikut Fir'aun yasumunakum, mereka menimpakan kepada kalian al-adabi, azab yang sangat pedih, yudabbihuna, mereka menyembelih abna'akum, putra-putra kalian atau anak laki-laki kalian, wayastahyuna, mereka membiarkan hidup nisa'akum, wanita-wanita kalian, wabidalikum, dan pada yang demikian itu balaum ujian mirrabbikum azim, dari Tuhan kalian yang maha agung, maha besar. Seperti itu. Baik, yang fidalikum bala'um yang rabbikum, demikian itu terdapat ya ujian yang berat dari Tuhan kalian. Oke. Baik. Dipahami lah ya ayat ini. Ini sering kita dengar kisah dari bala tentara Firaun, di mana mereka mencari anak laki-laki ya untuk dibunuh ya, dengan dengan alasan ya karena Firaun bermimpi kekuasaannya akan diruntuhkan atau dihancurkan oleh anak laki-laki dari
ya dari Bani Israel, ya sehingga ada perintah dari koleganya gitu ya, dari penasehatnya untuk membunuh seluruh anak laki-laki gitu ya. Tapi atas izin Allah ya ada satu anak laki-laki yang Allah tuntun ibunya itu untuk menyimpan anaknya di sungai Nil ya, sehingga apa namanya ya anak tadi ya, anak laki-laki tadi berjalanlah ya dengan air itu ya, yang dialiri dengan air itu di sungai, justru malah sampai kepada Istri Fir'aun. ya kepada hingga sana ya, kepada istananya Firaun gitu ya. Ya justru anak inilah nanti yang akan menjadi penentang Firaun. Ya awalnya ingin dibunuh langsung oleh Firaun, tapi ternyata istrinya meminta untuk diangkat menjadi anak. Iya. Sehingga Firaun yang bengis luar biasa ya, sama perempuan itu apa tuh Bu? Luluh ya. Jadi kekuatan perempuan ini juga luar biasa. Ya di atasnya Firaun masih ada siapa? Istrinya. Istrinya. Gitu ya. Yang mengaku Aisyah. sebagai Tuhan aja ya. Iya. Ya ini Kalah masih sama ya kalah dengan istrinya. Gitu Pak. Ya Pak ya. Iya. Jadi luar biasanya wanita gitu ya. Sampai pada akhirnya diasuhlah di tanahnya ya. Dan Musa kecil ini dia tidak menerima susu kecuali ya susu dari ibunya. Nah, ya itu hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Ya, jadi di sini yasumunakum, mereka ditimpa apa namanya? Yasumunakum ya, bala tentara Firaun tadi menimpakan kepada mereka sual azab yang pedih. Yudzabihuna abna'akum, mereka menyembelih anak putra-putra mereka, putra-putra kalian. Ya, jadi bukan dibunuh, ditusuk sekali mati, tapi ini disembelih. Kalau disembelih itu kan ada proses apa namanya ya, kematian yang sangat luar biasa gitu kan. Dan ini pasti akan sangat menyakitkan ya ibu yang sudah mengandung putranya tersebut gitu ya. Iya. Apalagi disembelihnya itu di hadapan mereka. Jadi ini salah satu azab ya, salah satu siksaan yang amat pedih ya bagi Bani Israel. Jadi Bani Israel itu dulu seperti itu tuh ya. Dulu dijadikan ya budak oleh Firaun, kemudian ditindas, dianiaya oleh kalangan istana gitu ya. Berbeda dengan era sekarang. Membunuhnya Baik. perlahan. Gimana Bu? Sekarang generasi Islam dibunuh perlahan dari makanan, dari apa-apa. Iya, dari Iya. makanan, dari tontonan, macam Iya. gitu ya. Banyak sedih. Ya padahal ya mereka ini harusnya mengingat ya kejadian yang pernah ditimpakan kepada nenek moyang mereka. Iya. Nanti makanya setelah diselamatkan oleh Firaun, harusnya mereka ini menjadi golongan yang bersyukur dan bertakwa kepada Allah, sehingga Allah akan tambahkan nikmatnya kepada mereka. Tapi nanti ada kisah ya setelah diselamatkan itu banyak ya. Ya ada yang membuat patung, ya dan panjang nanti ceritanya ada di ayat-ayat setelahnya insya Allah gitu kan.
Nah, di sini kemudian ayatnya wa yastahyuna nisaakum, dan mereka membiarkan hidup nisaakum, wanita-wanita kalian. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Lagi-lagi Allah tegaskan ya, pada perbuatan yang demikian itu ya ada siksa yang amat berat gitu ya dari Tuhan kalian gitu ya. Jadi azimunnya ini bukan ke Tuhan, Bu, tapi azimunnya ini ke apa? Ke Kesiangan. yang ujian Ya, ya, siksa. ada ujian, bukan balaun ya, ada ujian gitu ya yang berat dari Tuhan kalian. Karena memang hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ruh itu terlepas dari jasa. Iya. Itu pun masih ada ujian lagi nanti Iya. ya di alam barzakh sana. Ya, Ujiannya ada nggak pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Kapan istirahatnya? Istirahatnya nanti kalau selesai. dua kakinya semuanya sudah masuk ke dalam surga, dan kita harapkan kita semua Allah masukkan ke dalam surganya tanpa hisab dan juga tanpa alamin. Nah, itu baru aman gitu ya. Sebelum itu ya masih akan ada ujian Iya. ya, ujian kehidupan dan juga ujian kematian. Wallahu a'lam. Baik. Oke. Jangan kita lanjut. Masih ada sisa waktu sedikit tapi Iya, lanjut. Kan pendek ayatnya, Ustaz. pendek ya, insya Allah kita cukup Ibu Khotijah deh ya, yang udah lumayan mahir nih. Masya Allah, Ustaz. Silakan Ibu dibaca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qara'na fara'na bikumul Arafa'anjaynakum fa'ara'na ala fir'auna wa antum tangdurun. Wa'id, dan ingatlah ketika fara'na itu KKBL, Betul. faroko membela, Faraka. kami Faraka apa? membela. Membela atau membelah? Membelah. Membelah. Kurang H. Enggak ada hanya. Iya. Membelah demi kalian al-bahro, itu bahiro, itu tercengang, terheran, sebab takut itu bahro itu al-bahro berarti lautan. Maka nazainakum. Anjainakum. Fa'angzainakum, kami selamatkan hidup kalian. Fi'il apa tuh anjainakum? Ada A di awal tuh, Bu. Iya. Fa'angzainakum nazaya. Iya, fi'il apa dia? Kata kerja apa? Ini KKBL karena nanya ini kami. Nah, yang betul. itu kami. Betul ya. Itu kalau kita ingat gitu ya, akhiran nah ini dia sebagai ciri kata kerja bentuk lampau. Tapi kalau kita tidak ingat dominan fathah. Gitu ya. Panjainakum, maka kami selamatkan kalian. Dan arokna, ya, arokna KKBL, betul, bentar. Tenggelam, kami tenggelamkan. Arokna, ya kami tenggelamkan. Ala tadi udah ya. Ya ala. Fir'auna, pengikut Fir'aun.
dan kalian Mm-mm. turun. Kalian melihat nadoro, melihat. Nabara. Heeh. Kita Dan baik. ingatlah ketika kami membelah Mm-mm. laut untuk kalian, Mm-mm. kami telah selamatkan kalian dari dan menenggelamkan Mm-mm. para pengikut Firaun. Mm-mm. Dan kalian menyaksikannya atau melihatnya gitu loh, Kak. Betul, entah. Baik. Seperti itu. Ya, alhamdulillah ya sudah bagus. Pengolahan urutan katanya gitu ya. Seperti fa'id farokna bikumul bahra. Kalau kita terjemahkan saja dari kanan itu kan, dan ingatlah ketika kami memisahkan atau membelah untuk kalian al-bahra laut. Dan biasanya yang enak di bahasa kita, dan ingatlah ketika kami belah laut untuk kalian. Biasa gitu ya urutan. Ya, kemudian fa'anjainakum, lalu kami selamatkan kalian. Wa aghraqna ala fir'auna, dan kami tenggelamkan bala tentara Fir'aun. Ya, pengikut-pengikutnya Fir'aun. Wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikannya. Maaf, Jadi ya Pak. ini bedanya tadi kan Ali ya. Sekarang Allah itu gimana ya, Tat? Ada minnya tadi, Pak. Betul. Oh, yang Tadi ada tadi min Ali itu, ini sekarang nggak ada min, jadi Allah. Ya, yang iya, tadi iya. karena ada min, ya jadinya Jar. jar Ali. Sekarang dia posisinya lihat nih ya. Aghraqna, naknya kami sebagai Sebagai subjek. subjek. Berarti aghraqa artinya menenggelamkan atau tenggelamkan Predikat. predikat. Nah, ala ini Objek. objek. Apa rumus objek? Selalu Fathah. ya, jadi berubah harokat ala-nya ya. Yang tadinya ali menjadi ala. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan bala tentara Fir'aun. Oke, Pak. Baik. Iya. Nah, insya Allah ini jelas, dan kita sudah pernah mendengar, bahkan mungkin sering, jika tentang Bani Israel yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang dikejar-kejar oleh bala tentara Firaun, kemudian di ujung Laut Merah, ya, mereka bingung karena di depan laut kalau dilintasi, ya, berenang begitu pasti mati, ya, mundur ke belakang pasti berjumpa dengan bala tentara Firaun juga pasti akan mati. Nah, disinilah akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, ya, mukjizat kepada Nabi Musa melalui alat yang ia pegangnya, yaitu tongkatnya, untuk diketukkan sehingga laut ini, ya, di dalam tafsirnya itu terbelah menjadi 12 jalan, ya, sesuai dengan jumlah suku, ya, yang ada di dalam Bani Israel ini. 12 ya. Ya, kemudian mereka lewati, ya, laut-laut itu, ya, antar jalan tadi, bahkan mereka pun bisa melihat sahabatnya atau keluarganya yang melintasi di jalan yang lain, yaitu bagaimana ya, teknologi kok sekarang gimana itu ya, teknologi yang sekarang seperti itu ya, mungkin pakai kaca gitu ya, pakai kaca supaya air itu tidak membasahi jalan gitu ya, jadi ada, kalau zaman sekarang mungkin ya gitu ya teknologinya, dan bisa melihat sampai 12 saudaranya gitu ya, yang lain yang melintasi juga.
Ya, ini dirasakan oleh Bani Israel ya sampai mereka orang terakhir yang sampai di bagian yang kering ya dari Laut Merah. Kemudian Allah tutup kembali jalan-jalan tersebut sehingga bala tentara Firaun yang belum sampai di ujung ya bagian daratan yang lain ya akhirnya terbawa air dan tenggelamlah di Laut Merah. Dan Allah abadikan kisah ini ya, di dalam Al-Quran untuk manusia itu bisa bisa mengambil pelajaran gitu ya. Bahkan jasadnya itu awet ya sampai pada hari ini. Supaya manusia bisa mengambil pelajaran, jangan sampai seperti Firaun ya yang mengatakan kalau dirinya itu Tuhan ya bahkan membuat bangunan-bangunan yang tinggi ya supaya bisa mencapai langit dan ingin berjumpa ya dengan Tuhannya Musa gitu ya. Tapi ternyata dia di akhir hayatnya tidak bisa berbuat apa-apa melawan bala tentaranya Allah ya yang hanya berupa air. Ya, tapi airnya ini ya selaut gitu kan Bu. Tapi kalau airnya segelas mungkin bisa diminum, tapi ini selaut. Makanya dia terbawa ya, oleh air tersebut dan tidak bisa melawan. Ya, jadi matinya seperti itu ya Firaun ini. Allah alam itu ya. Dan Bani Israel melihat itu semua kejadian itu sampai Firaun Allah matikan pun mereka juga melihat. Ya harusnya setelah kejadian ini ya orang sudah diselamatkan oleh Allah ya. Kelompok yang sudah diselamatkan oleh Allah ini bisa bersyukur harusnya. Bisa taat juga kepada utusan yang sudah Allah berikan kepada mereka pada saat itu yaitu Nabi Musa dan juga saudaranya yaitu Nabi Harun ya. Haruna akhi ushdud bihi amri kata Nabi Musa. Ya Harun ini saudaraku ushdud bihi amri yang bisa menguatkan perkara-perkara tuh gitu ya. Allah alam ini ayat berapa Bu? Ayat 50 ya tentang kisah Firaun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah kejadiannya. Ya, insya Allah karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.35 ya, kita jeda sebentar karena Bapak dan Ibu dan Fira harus melanjutkan insya Allah sesi kedua dengan Ustaz Hussein insya Allah. Insya Allah ya. Baik. Mau jeda Bun? Mau sudah. Oh jeda. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsira. Sebelum saya tutup nih, apakah nih Vira, Sarah, sama teman-temannya tuh, apakah perlu pelatihan offline langsung daripada online seperti ini? Kira-kira gimana? Karena misalnya kalau waktunya juga nggak cocok untuk bisa bergabung di Zoom ya online, diusahakan cari waktu dirembuk dengan teman-temannya, yuk gitu ya, ajak teman-temannya yuk kita ini yuk pelatihan offline aja, ketemu langsung gitu, jadi dibimbing pelan-pelan nanti sama Ustadz Maman gitu. Kira-kira perlu seperti itu enggak? Kalau perlu nanti Ustadz Maman ke rumah tahfiz opung deh gitu. Insya Allah. Iya, mumpung masih awal-awal gitu, jadi semuanya bisa nantinya gitu. Karena kan kalian sudah tahfiz ya, jadi lebih mudah untuk mengajarkannya gitu. Insya Allah.
Ya, Vira. Bilang aja nanti sama Bu Ida, Zuraida, Bu Haji. Bilang mau pelatihan offline aja deh gitu. Kalau online kayaknya susah gitu misalnya gitu ya. Ya, Vira. Iya, Bu. Karena Ibu rasa-rasa tuh Vira sepertinya belum memahami ke ininya gitu. Afwan dulu Kalau tempatnya di mana ya? rumah Tafisa di mana? Di Pasar Rebo kan? Di Jatimulya. Jatimulya Bekasi ya? Bekasi. Iya. Iya nggak apa-apa. Nanti kalau Ustadz Maman ada waktu tuh dan cocok sama waktunya anak-anak, mungkin bisa belajar offline gitu. Jadi dibimbing langsung lebih enak. Iya. Seperti emak-emak di Bandung seperti itu, nggak mau online. Maunya offline gitu, langsung ketemu tatap muka. Iya. Itu. Yang luar biasa semangatnya ibu-ibu ini. Iya, yang di Bandung, yang di Bogor nih Bu Khotijah dari Lampung sampai datang ke Bogor tuh. Untuk belajar langsung gitu ya, memang lebih enak tatap muka langsung gitu. Dibicarakan sama Bu Ida ya, Vira ya, supaya jangan hanya menjadi penyimak, tapi harus bisa juga gitu. Bagaimana caranya perlahan untuk menerjemah memenggal awalan akhiran sisipan itu dan dapatlah akar kata gitu. Kalau untuk mencari artinya di kamusnya itu juga di bimbing langsung secara offline gitu lebih paham biasanya seperti itu. Ya, nanti nanti kalau enggak Ibu yang ngomong sama Bu Ida. Ya, supaya lebih paham nantinya. Baik, terima kasih semuanya. Kita sudah selesai sesi 1 dan insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustadz Hussein, adiknya Ustadz Maman, yang akan mengisi karena Ustadz Solihin masih umroh. Dan kita tutup sesi 1 ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta